Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi artikel ilmiah. Tentunya saya Ayas Hatim Abdul Rashid tidak sendiri. Di sini saya mengerjakan bersama teman-teman saya, ada M. Syahdu Alflahis Salam Elwanda, Muhammad Ridwan Sari Aldianto, Naomi Devina Surya Saputra, Rehan Andika Pradana, dan William Aniga. Diingat bahwa menurut Broto Wijoyo, artikel ilmiah merupakan karya yang mempresentasikan fakta-fakta umum dan ditulis dengan metode penulisan yang baik dan benar. Di sini di subbab 1.1 ada latar belakang. Latar belakang di sini memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Ini sudah dijabarkan beberapa latar belakang dari pengelolaan sampah, dan di rumusan masalah di sini berfungsi sebagai menjabarkan permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk pertanyaan. Tentunya pertanyaan memiliki jawaban. Nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian. Di sini pertanyaan dari rumusan masalah, bagaimana efektivitas penggunaan serta prosedur pemopresan plastik menjadi bahan bakar. Yang kedua, bagaimana alternatif pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan yang bernilai guna tinggi. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya William Aniga untuk bab 2. Pada bab 2, yaitu dasar teori, akan dibahas berbagai hal yang mendasari karya tulis tersebut. Dan pada hari ini akan di dasar-dasar yang digunakan dalam karya tulis ilmiah penggunaan sampah plastik menjadi kerajinan dan bahan bakar, yaitu salah satunya adalah sampah. Jadi sampah ini menurut KBBI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi sebagainya, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua ada plastik, yaitu sebuah material polimer buatan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya yang paling sering ditemukan yaitu plastik PP, yaitu yang biasa digunakan sebagai botol. Dan 2.3 ada lingkungan, yaitu seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotic factor atau variabel-variabel yang tidak hidup, abiotic factor. Untuk subbab selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Pada subbab selanjutnya yaitu ada bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan bakar. Lalu ada selanjutnya yaitu pirolisis. Dalam pengonversian plastik menjadi bahan bakar dapat digunakan beberapa antara lain pirolisis, thermal cracking, and catalytic cracking. Namun di antara berbagai cara tersebut dianggap paling efektif yaitu pirolisis. Pirolisis merupakan proses thermal cracking, yaitu proses perengkahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses termal atau pemanasan dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Lalu yang subbab terakhir ada inovasi berbahan bakar ralat, inovasi berbahan plastik limbah. Bahan plastik yang lama terurai menciptakan masalah pembuangan limbah. Nah, inovasi berbahan bakar plastik limbah ini berfungsi sebagai penggunaan ulang sampah plastik yang masih dapat digunakan. Contohnya seperti styrofoam yang dapat didaur ulang menjadi bahan konstruksi, bingkai foto, paper plastik, dan tempat CD. Pada bab selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil pembahasan pada kelompok kami terdapat 2 subbab. Dan subbab yang pertama akan saya jelaskan, yaitu pada bagian pengolahan plastik menjadi bahan bakar. Nah, pengolahan plastik menjadi bahan bakar ini digunakan metode pirolisis. Metode pirolisis sendiri itu adalah metode dengan memanaskan suatu produk hingga
wujudnya ini berubah dari padat menjadi uap, lalu dikondensasi, berubah menjadi cairan yang nantinya akan berubah menjadi dalam bentuk minyak. Nah, dalam proses pirolisis ini, tentu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi jalannya proses pirolisis, seperti ada suhu, waktu, dan lajunya. Nah, suhunya ini tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah, karena kalau misalnya terlalu tinggi pun bisa mengakibatkan pecah dan proses pirolisis ini gagal. Sedangkan waktu yang dibutuhkan itu semakin lama waktunya, maka produk yang dihasilkan itu juga semakin banyak dan kualitasnya semakin baik. Selain itu juga terdapat faktor-faktor untuk dapat meningkatkan efektivitas dari pirolisis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini seperti ada jenis plastik, jenis pemanasan, dan jenis katalis yang digunakan. Nah, jenis plastik berdasarkan survei bahwa jenis plastik yang paling baik digunakan untuk proses pirolisis mengubah sampah menjadi bahan bakar adalah jenis plastik HDPE, karena jenis plastik ini merupakan plastik dengan komponen yang paling sederhana, sehingga dalam proses penguraiannya itu lebih mudah. Lalu jenis pemanasan yang digunakan ini ada dua, proses konvensional dan gelombang mikro. Tentunya seiring berkembangnya zaman, gelombang mikro ini lebih efektif karena jangkauan untuk radiasinya itu lebih besar dan lebih menyeluruh. Dan katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi sehingga kualitas yang dihasilkan lebih baik. Selanjutnya, pada bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian pada bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan, yakni berkaitan dengan alternatif pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan yang bernilai guna tinggi. Subbab 3.2 kami beri judul pengolahan plastik menjadi kerajinan tangan. Nah, sebelum pengrajin melakukan proses produksi, tentunya produsen harus mengetahui tipe plastik yang mereka dapat. Tipe plastik yang berbeda-beda menjadi sebuah faktor dalam penentuan rencana hasil produk kerajinan serta rencana metode atau teknik yang akan digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan hasil studi literatur yang kami lakukan, plastik dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Tipe-tipe plastik tersebut antara lain polyethylene terephthalate, high density polyethylene, polyvinyl chloride, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene, dan lain-lain. Kemudian, pilihan metode-metode yang dapat digunakan dapat berupa teknik menggunting atau memotong, di mana beberapa jenis plastik sangat mudah untuk digunting seperti botol bekas, plastik belanja, dan lain-lain. Hasil produksi dari teknik ini sangat beragam, dapat berupa vas hiasan bunga, vas, bracelet, serta karya-karya lainnya. Kemudian metode pemanasan bahan plastik. Jenis-jenis plastik yang berbeda, maka berbeda pula responnya saat dipanaskan. Namun, terdapat sedikit bahaya dalam penggunaan metode ini, karena gas yang dihasilkan dari pembakaran bisa saja menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan oleh pendampingan ahli. Kemudian hasil daur ulang dengan teknik ini dapat berupa stiker, gantungan, anting-anting, ukiran, dan lain-lain. Kemudian, metode menempel dan menyusun. Cara ini dilakukan secara langsung tanpa mengolah bahan plastik lebih lanjut, seperti penempelan, penyusunan material plastik menggunakan teknik mengelem, memaku, menganyam, ataupun mengikat. Dipakai apabila tekstur dan sifat dari suatu bahan plastik terlalu keras. Contoh kerajinannya dapat berupa furniture rumah, rumah peliharaan, pot tanaman, atau kerajinan yang bertekstur kaku lain. Nah, salah satu peluang yang dapat dilakukan dari bisnis kerajinan limbah dari limbah
berbahan dasar plastik adalah kerajinan tas, di mana tas belanja dari plastik bekas selain dapat mengurangi limbah plastik yang telah ada, dapat juga mengurangi penggunaan plastik belanja sekali pakai lainnya. Terima kasih. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya sekaligus yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan sendiri didefinisikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu makalah hasil penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah biasanya didapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi dari pembahasan sebelumnya, jadi sampah plastik dapat dibuat menjadi bahan bakar dengan melalui proses pirolisis, di mana sampah tersebut dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga sampah tersebut berubah bentuk menjadi gas yang nantinya akan didinginkan menjadi bentuk minyak. Selain didaur ulang menjadi bahan bakar, sampah plastik juga dapat dijadikan sebagai kerajinan dan berbagai tipe dari berbagai tipe bahannya. Produk yang dihasilkan dan memiliki peluang ekonomi yang relatif tinggi. Contohnya seperti tas belanja dari plastik bekas yang dapat mengurangi limbah plastik dan mengurangi penggunaan plastik belanja sekali pakai, atau juga dijadikan furniture yang dapat dibuat dengan beberapa metode pilihan, yaitu menggunting atau memotong, pemanasan sampah plastik, menempel, atau dengan menyusun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.